Ya, halo bos. Jadi balik lagi ke channel gue ya. Jadi kita ngebahas film strength di minyak goreng. Yang ini yang kedua. Jadi yang dimaksud dengan film strength itu sebenarnya di minyak goreng itu ada dan tidak ada. Nah, jadi di minyak goreng itu yang di jurnal-jurnal bahas itu film strength itu nggak ada bos. Mungkin maksudnya fluid strength sekali. Jadi fluid film gitu, fluid film. Jadi lapisan cair gitu. Setiap cairan pasti punya fluid film. Air itu punya fluid film juga. Contohnya, lo ngepel lantai nih, lo mau ngepel lantai pakai air, ya kan? Airnya, lo lewat licin kan? Ya licin karena air itu adalah bisa membuat fluid film. Nah, beda lagi kalau misalnya lo ngepel pakai minyak goreng gitu. Lo ngepel pakai minyak goreng, lantainya licin juga, samaan. Itu namanya fluid film. Tapi ada nggak yang ngepel pakai minyak goreng? Kalau ngepel itu kan bisa pakai karbol ya bos ya. Karbol itu campurannya adalah emulsifier, sabun, sama pine oil atau minyak pinus. Jadi karbol yang biasa lo pakai buat ngepel itu ada campuran minyaknya. Jadi minyak itu bisa berfungsi sebagai pelicin gitu. Air juga bisa berfungsi sebagai pelicin. Tapi kalau kalau minyak itu kan jarang nggak cepet kering. Intinya gitu. Nah, kalau masalah oil strength ya, ada perbedaan antara fluid film sama uh, oil film gitu. Nggak ada. Kalau di minyak goreng nggak ada yang namanya oil film. Nah, antara ada dan tidak ada. Jadi ceritanya gini, minyak goreng itu ada fluid film, ada oil filmnya, ya. Tapi dalam teknik quenching atau ketika lagi ngecasting logam, casting logam atau di perindustrian pandai besi ya. Quenching itu adalah ke teknik untuk mendinginkan logam. Jadi kadang ada besi yang quenchingnya pakai udara. Ada besi juga yang quenchingnya mungkin pakai air bisa. Ada juga besi atau logam yang quenchingnya pakai minyak. Kalau di zaman dulu itu pakai minyak ikan paus bos. Kalau zaman dulu pakai minyak ikan paus. Pada abad pertengahan lah ya, pada abad ke-16 itu minyak ikan paus itu udah terkenal dari ini untuk digunakan sebagai quenching di pandai besi. Nah, minyak goreng itu juga bisa dipakai untuk quenching. Jadi ada film strength-nya. Jadi besi harus ditempa dulu sampai merah membara. Habis merah membara, habis itu di-quenching, dimasukkan ke dalam minyak. Kalau zaman dulu kan minyak ikan paus. Kalau sekarang ya mungkin ada juga yang pakai eksperimen gitu ya, di YouTube juga ada. Itu mereka quenching pakai minyak nabati, minyak canola kalau di luar. Kalau di Indonesia ada juga yang pakai minyak goreng, tapi pakainya minyak jelantah kebanyakan orang. Kenapa nggak pakai minyak goreng? Kenapa lebih pakai minyak jelantah? Karena di minyak jelantah itu lemaknya lebih banyak, bos. Jadi minyak jelantah itu emang biasa digunain untuk quenching, bos. Lo tanya aja ke orang yang biasa mukul-mukul besi itu pasti tahu lah masalah quenching. Masalah minyak apa yang mereka gunain. Quenching lebih bagus pakai minyak goreng apa minyak jelantah ya? Pasti mereka itu jawabnya pakai minyak jelantah gitu, bos. Jadi, yang namanya oil film di minyak goreng itu ada dan tidak ada. Ada
kalau kondisi besi sama ketemu sama minyak dalam kondisi besinya sudah panas membara. Kalau misalnya di mesin itu kan paling nggak seberapa sih bos, panasnya cuma 100 derajat berapa gitu kan, nggak sampai 300 400. Ya kalau dalam kondisi panas membara itu artinya mesin udah overheat bos. Yang namanya oil film itu nggak bakal kebentuk kalau yang namanya oil film di minyak goreng ya, nggak bakal kebentuk kalau misalnya panasnya masih di antara 100 derajat Celcius. Nggak bakal terbentuk. Kalau udah sampai 300 ke atas itu masih artinya udah overheat bos. Kalau udah overheat, kalau kena guncangan besi itu bisa bengkok gitu. Kalau udah bengkok, apa gunanya dong oil strength di minyak goreng? Agak ada. Oil film di minyak goreng? Agak ada. Nggak ada gunanya maksud gua. Gitu. Jadi gunanya oil film, oil strength itu apa? Kalau di oli itu emang udah didesain untuk memberi apa namanya sebagai base oil gitu. Dia tuh hanya sebagai carrier oil juga sih sebenarnya. Dan untuk melapisi kalau di oli ya, kalau yang sebagai pelapisnya itu adalah anti wear bos, sebagai friction modifier. Minyak goreng itu nggak bisa membentuk namanya oil film ya, hanya bisa membentuk oil film dalam keadaan panas yang membara. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngotot bos ya, ada orang yang ngotot di minyak goreng tuh ada oil filmnya, ya anggap aja itu orang stres bos. Orang stres yang ngomong begitu, soalnya minyak goreng itu tidak bisa membuat oil film. Yang bisa membuat oil film ada di mesin pada suhu yang 100 derajat Celcius berapa gitu loh ya. Itu hanya aditif anti-wear, friction modifier, dan juga beberapa aditif lainnya. Jadi begitu bos. Jadi kalau misalnya ada yang ngotot, bilang anggap aja itu orang stres lah bos ya. Kalau misalnya oil film emang ada kalau di minyak goreng, tapi kondisinya harus dalam keadaan panas membara. Oke, jadi begitu aja kali bos ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.